emailnya, email, IG-nya, Inoame. Dadah. Halo, selamat pagi. Kenalin, nama aku Maria Terani. Aku dari Prodi BPKN kelas A16 semester 5. Jadi di sini aku bakalan ngewawancarai narasumber yang luar biasa. Mau tahu siapa? Gak tebak. Nah, jadi aku lagi di studionya Inoame. Udah kenal kan siapa Inoame? Oke, kalau belum kenal boleh dong kenalin Bang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tino Ame. Saya pemilik usaha PT Tino Ame Studio sebagai owner dan direkturnya. Wah, mantap ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kita gali-gali info kali ya untuk wawancara sedikit. Jadi minta kesempatan untuk wawancara mengenai tugas generasi muda untuk mewawancarai salah satu tokoh penting dalam kontribusi di dunia pekerjaan ataupun profesinya dalam keahliannya. Nah, jadi kenapa saya memilih Tino Ame? Yang pertama, saya mengikuti akun media sosialnya dan saya juga terinspirasi dengan beliau karena bisnisnya banyak, kemudian relasinya juga banyak, ya kan? Kemudian eventnya, manggung-manggungnya, ya kan? Nah, untuk menggali lebih dalam, jadi kali ini kita akan mewawancarai dan berbincang sedikit sampai dengan 10 atau 15 menit ke depan. Oke, mungkin langsung aja ya Bang. Oke. Kita panggil Bang aja kali ya. Abang aja. Oke. Oke. Yang pertama, kayaknya semuanya bakalan penasaran kan. Apa sih sebenarnya latar belakang atau alasan daripada mendirikan usaha PT tersebut? Oke, baik. Jadi PT Tino Ame Studio sebenarnya juga baru ya di tahun 2023, berubah namanya menjadi PT. Awalnya kita di tahun 2020 itu sebagai sekolah musik aja. Jadi hanya tempat les-lesan, belum sekolah musik, bahkan les privat aja. Nah, dari sekolah musik setelah kita udah pindah ke tempat, udah klien atau customer udah banyak, siswa lesnya udah banyak, jadi kita mulai buka kursus musik. Dari les privat ke kursus musik. Setelah itu nambah lagi siswanya ya. Jadi kita dari kursus musik kita ke yang lebih tinggi itu ke sekolah musik ya. Nah, sekolah musik kita ngerasa nggak cukup sampai di situ, makanya kita sekarang buat PT ya dengan nama PT Tino Ame Studio, di mana PT ini menaungi 5 departemen ya. Ada sekolah musik ya, lalu ada label musik, itu adalah tempat atau wadah untuk mendistribusikan musik itu secara internasional. Lalu juga ada penjualan alat musik atau namanya Sinta Music Store. Jadi kita di sini ada jualan alat musik juga yang tentunya bukan KW ya. Kita di sini karena kita bekerja sama dengan distributor yang original dari setiap brandnya. Kita bersama tiap brand, entah itu Yamaha, Nux, dan brand-brand yang terkenal lainnya. Lalu juga ada manajemen artis. Nah, ini menaungi atau sebagai agen untuk ketika nanti mengundang artis-artis ya, contohnya yang sekarang kan Tino Ame. Nah, jadi nanti itu salah satu bisnisnya. Jadi ada pas manggung, nanti ada basisnya, ada ridersnya yang harus disiapkan. Lalu yang terakhir yang baru ini adalah sekolah content creator. Nah, ini sekolah content creator ini pertama di Kalimantan ya, ya. Kalau di Indonesia juga masih belum banyak. Jadi ini yang pertama kita di Kalimantan itu. Jadi awalnya dari sekolah musik, dari les privat, nah sekarang udah menjadi PT ya. Udah berdiri sangat besar gitu kan? Ya, gitu kan. Oke, kalau boleh tahu juga itu motivasinya apa sih sampai bisa berkembang sejauh ini gitu? Ya, pertama karena kebutuhan orang untuk belajar musik itu kan di Sintang susah nyari tempat di mana kamu harus belajar musik. Nah, makanya itu saya melihat peluang, ya udah kita buka aja sekolah musik gitu kan. Akhirnya jadi wadah juga ya. Ya, jadi tempat yang cukup besar juga dan belum pernah kita mengalami kegiatan untuk lesnya itu lumpuh, karena juga banyak juga kompetitor kita yang banyak juga mendirikan sekolah musik, bahkan instrukturnya dari luar, dari Jakarta, tapi karena mungkin ya manajemennya yang kurang bagus jadi nggak mau bertahan, marketingnya kurang bagus juga kurang bertahan. Nah, di konten kreator juga sama, ini baru juga di tahun 2023 kita dirikan.
Dan sekarang udah lumayan dapat customer untuk pelanggannya gitu kan. Nah ini juga kan kita nengok peluang, belum ada kan seperti ini. Paling ada kursusnya cuma les cara berkamera atau editing aja. Nah kalau ini kita lengkap, bukan hanya sekedar berkonten, tapi gimana caranya juga kita mendistribusikan atau mempromosikan konten itu. Artinya mulai dari awal ya kan, Ya. mulai dari awal gitu ya kan. Oke. Jadi kalau misalnya proses kayak gitu tuh biasanya kalau dari kemarin-kemarin nih pas mendirikan usaha sampai dengan sekarang itu lebih banyak kendalanya atau dipermudah-mudahkan aja jalannya? Ya namanya dalam bisnis pasti ada lah kendala ya. Ada kendala yang dihadapi, termasuk kayak aset, udah tuh pindah-pindah tempat gitu kan, masalah finance, keuangan, udah tuh manajemen karyawan itu udah pasti dilewati untuk seorang pebisnisnya. Jadi kalau mau jadi bisnis jangan pengen yang enak-enak aja. Pagi baru mulai bisnis kita harus membranding bisnis kita supaya orang tahu produk-produk kita, jasa-jasa kita apa aja. Nah itu perlu kerja keras juga gitu kan, dan konsistensi itu yang paling penting. Nah karena memang kalau kayak promosi kita nggak terlalu banyak promosi karena kita memang udah dari dulu 2020 udah konsisten. Nah kayak yang baru ini kayak Wes Musik dan Sinta Musik Store, produk sama sekolah konten kreator. Nah ini perlu kerja keras lagi ya. Jadi kita memang enggak pengen nyaman aja. Jadi kalau udah ada peluang baru kita selalu akan menciptakan bisnis baru. Nah ini bukan hanya 5, nanti mungkin kedepannya kita akan buat PT lagi. Itu nanti kita akan lihat peluang apa yang ada di Sintang khususnya yang bisa kita jadikan bisnis. Tentunya bukan hanya untuk cari cuan-cuan, tapi kita bisa juga memperkerjakan orang-orang terbaik yang ada di Sintang untuk bekerja di PT kita nanti. Oke, mantap sih. Itu termasuk resolusi juga ya di tahun 2023. Nah, jadi untuk resolusi ke depan nih untuk usaha ini sehingga dapat mampu bersaing dengan usaha lainnya dan mampu menyediakan wadah atau tempat bagi orang lain untuk menyalurkan bakat itu gimana bang supaya dapat bertahan dulu? Tentunya kita akan lebih memperbesar nih PT. Bila perlu kita buat satu PT 5 departemen, jadi kita buat PT nanti 5 PT sekaligus gitu kan. Nah dari kan juga ada tanyakan perannya apa. Kalau saya sendiri selain pencetus kan ownernya juga gitu kan, sebagai pemimpin PT juga, jadi mempunyai peran untuk mengambil kebijakan penting buat PT apa buat bisnis apa lagi ini kita yang akan kita buat gitu kan bersama. Udah itu kira-kira ini ada peluang atau enggak gitu ya. Jadi paling tidak kita memperbesar bisnis ini, PT ini, lalu kita akan mencari orang sebanyak-banyaknya untuk membantu kita bekerja sama mendirikan PT ini jadi lebih besar, lalu kita menjadikan mereka partner lah. Jadi ini banyak yang awalnya tidak digaji mereka, awalnya tidak digaji, tapi setelah itu mereka sudah merasakan sendiri, oh dari pengabdian aku dari awal dari nol, sekarang aku udah bisa menikmati hasilnya. Itu buat teman-teman yang mungkin yang udah lama dan mampu bertahan bersama nih dalam suka dukanya dalam proses perjalanannya PT ini gitu. Wah, mantap sih kalau untuk dengar dari awal sampai sekarang gitu. Kemudian kalau misalnya untuk pesan nih untuk para pemuda ya, atau generasi muda zaman sekarang ini kan banyak yang kalau kita tahu ya mager-mageran ya kan. Nah scroll gitu kan tanpa dia ada tindak lanjutnya gitu kan. Nah kalau dari abang sendiri nih pesan untuk pemuda dalam dunia usaha atau dunia pendidikan gimana? Kalau untuk di dunia usaha, kalau mau berbisnis pertama jangan takut. Jadi kita harus mencoba dulu ya. Karena kalau seandainya kalian takut untuk memulai, pasti bakal akan jalan. Takut nggak ada yang beli lah produknya, takut nggak ada yang mau melirik lah. Kita coba aja dulu, kita konsisten aja dulu, promosi dengan konsisten dan jangan sampai spam juga. Karena bising juga kita lihat orang titik-titik di story WA atau di IG gitu kan. Nah kita harus punya cara strategi juga dan itu semua belajar. Nah saya juga setelah kuliah S2 saya masih ikut kursus-kursus digital marketing, FBX dan IGX. Jadi belajar bukan hanya sekedar memperbaiki konten baik, tapi gimana mengelola konten yang baik, lalu juga mempromosikannya gimana. Nah ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Walaupun kita sekarang belajarnya mungkin beda dengan yang kuliahnya beda dengan apa yang terjadi sekarang, kita tetap belajar, kita tetap belajar hal yang lainnya. Karena sekarang udah banyak kursus-kursus online gratis, ada juga yang murah gitu kan bayarnya, dan juga banyak yang kursus-kursus menyediakan gimana secara
mengelola bisnis, udah itu template perusahaan tuh seperti apa aja yang bisa kita, mungkin kita nggak ada pengalaman ya, saya nggak ada pengalaman. Kerja tempat orang saya nggak ada gitu ya. Kalau mungkin orang biasanya latar belakangnya pernah bekerja dengan orang lain, lalu untuk buat PT udah gampang, nggak ada gambaran. Tapi kalau saya nggak pernah kerja sama orang gitu ya, nggak pernah gimana jadi, mohon maaf ya, bakasannya di bawahan orang, karena memang mental saya yang saya ceritakan, saya harus jadi bos. Iya, untuk memimpin diri sendiri dulu ya kan? Iya, saya harus jadi bos, nggak mau saya diatur orang, justru saya pikirnya harus jadi bos. Nah, buat teman-teman sekarang mungkin yang sekarang jadi karyawan, gitu ya, yang sekarang bekerja dengan orang lain, jangan kalian mikirnya selama seumur hidup kalian akan jadi karyawan terus. Tabung uangnya, lalu buat bisnis. Kalau kalian mau kaya bukan dengan cara jadi karyawan atau mungkin jadi abdi negara, itu nggak bakalan kaya. Kalau kalian mau kaya jadi pengusaha. Betul sih banget. Oke, tepuk tangan dong. Keren banget sih, udah ngasih inspirasi, motivasi, juga ada sedikit cerita tentang gimana sih awal-awal Bunga mendirikan studio tadi. Kemudian juga banyak banget bisnisnya, dan juga ada pesan dan kesan mengenai dunia usaha, dunia pendidikan, gimana kalau kita nanti sebagai generasi muda pastinya nggak boleh takut dan nggak boleh takut gagal gitu kan dalam dunia bisnis. Dan untuk kalian juga yang ingin banget cari tahu atau penasaran sekali, boleh banget nih datang ke Studio Ame, karena untuk konten kreatornya tadi udah dibuka ya kan? Ya. Oke, mungkin sekian aja sih wawancara kita untuk hari ini. Saya terima kasih banget, dan beliau juga tinggal atau berasal dari kampung saya gitu ya, kan, di saya Belize. sama. Oke. Mungkin kali ini cukup sampai di sini aja. Oke, terima kasih Bang. Yo, sama-sama. Bentar lagi ya nanti. Oke. Lupa ya mampir ke Oke. PT Dinamo Studio. Oke, dan cek juga emailnya, IG-nya, emailnya. Dadah.